3, 2, 1. Sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang diduga mengalami kekerasan saat sedang melakukan ibadah di kawasan Babakan, Setu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu 5 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi salah satu faktor Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Yang diharapkan masyarakat Indonesia mampu memiliki sikap toleransi antar keberagaman tersebut. Namun sayangnya di Indonesia masih sering kita jumpai beberapa oknum yang memiliki sikap intoleransi. Berangkat dari permasalahan tersebut, kelompok dua yang beranggotakan saya sendiri, Nova Arlapusia Presidenci dengan 2302116001 dan dua rekan saya menghormati Nina Sutasari dengan 230211604462. Saya Putri Railatun Nafiah dengan 2302116049 Tangerang yang akan membahas mengenai hasil analisis sikap intoleransi yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kami mengangkat kasus tentang pemubaran ibadah secara paksa oleh beberapa oknum yang dilakukan terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Tugas ini kami susun untuk memenuhi penugasan akhir mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Dr. Luciana Margaret Ijo, SHMH. Sebagai pengantar, kami mengambil objek yaitu toleransi, etika, dan pendidikan karakter. Indonesia adalah negara majemuk dengan sejarah panjang toleransi beragama dan etnis. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terjadi peningkatan intoleransi dan ekstremisme. Hal ini menyebabkan meningkatnya kejahatan, kebencian, dan kekerasan. Meningkatnya intoleransi dan ekstremisme di Indonesia merupakan keprihatinan serius yang dapat berdampak pada etika dan pendidikan karakter. Oleh karena itu, pentingnya untuk menekankan pendidikan etika dan karakter, khususnya dalam konteks masyarakat yang beragama dan masyarakat yang beragam dan berubah dengan cepat. Kami mengambil subjek yaitu mahasiswa Katolik dari Universitas Pamulang. Mengapa kami mengambil subjek mahasiswa Katolik? Itu karena terdapat berbagai informasi yang terdapat di media sosial tentang aksi pembubaran mahasiswa Katolik yang sedang beribadah oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif, dikarenakan data yang kami peroleh tidak berupa angka, melainkan berupa video, narasi, dan gambar. Dengan demikian, proses pemerolehan data atau analisa kami akan berbentuk narasi dan tidak berbentuk perhitungan. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Gunawan 2012, pendidikan karakter adalah proses belajar dan menerapkan nilai luhur, budi pekerti, dan akhlak mulia yang berasal dari ajaran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan. Tujuan dari pendidikan karakter ini adalah membentuk warga negara Indonesia yang bermoral dan beretika. Sebagai bangsa yang merdeka, tentunya Indonesia memiliki martabat dan hak-hak yang setara dengan bangsa lain. Rumusan Pancasila merupakan salah satu penanda kemerdekaan Indonesia yang hakikatnya memanusiakan manusia. Pancasila sendiri memiliki kekuatan dimensi spiritualitas yang terkandung dalam setiap silanya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan selalu beriringan dengan nilai spiritualitas Pancasila di kehidupannya. Nilai spiritualitas Pancasila meliputi nilai spiritualitas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan tata hidup bermusyawarah serta keadilan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan beragam perbedaan, diharapkan implikasi dari spiritualitas Pancasila dapat menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang saling toleransi antar perbedaan tersebut. Namun sayangnya di Indonesia masih sering kita jumpai beberapa oknum yang masih memiliki sikap intoleransi. Sikap intoleransi sendiri merupakan sikap di mana manusia tidak dapat menerima adanya perbedaan. Manusia dengan sikap intoleransi akan cenderung membeda-bedakan, merasa ingin menang sendiri, dan tidak menghormati satu sama lain. Adanya sikap ini akan memunculkan beberapa aksi seperti kekerasan fisik, perundungan, rasisme, pengusiran, perlakuan tidak adil, dan semena-mena dalam akses layanan publik, kesehatan, bahkan spiritual. Ditinjau dari histori sejarah, Pancasila pernah mengalami perubahan sila pertama dalam sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Keberagaman keyakinan masyarakat Indonesia menjadi faktor utama perubahan bunyi sila pertama ini. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwasanya Pancasila memegang peran dalam
menanamkan sikap toleransi pada masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat yang kehilangan sikap ideologi dalam dirinya akan cenderung lebih mudah memiliki sikap intoleransi dalam segi hal apapun. Namun, apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya intoleransi dalam diri masyarakat selain kehilangan ideologi? Faktor-faktor tersebut akan dibahas pada pembahasan berikut ini. Memasuki permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana faktor-faktor dan dampak negatif penyebab intoleransi. Fenomena intoleransi terjadi kian marak yang ditandai dengan sikap tidak toleran terhadap perbedaan agama, suku, bangsa, ras, budaya, maupun pendapat yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Tentunya sikap toleransi dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor dan berdampak negatif pada masyarakat Indonesia. Faktor penyebab intoleransi ada 6. Yang pertama, latar belakang keluarga. Yang kedua, ada perbedaan status sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada kurangnya pemahaman agama. Yang keempat, ada kekerasan dan diskriminasi. Yang kelima, adanya klaim kebenaran atau truth claim dan doktrin jihad. Yang keenam, ada pengaruh media sosial. Memasuki pembahasannya pertama ada latar belakang keluarga. Kurangnya dukungan toleransi dari orang tua atau keluarga dapat meningkatkan risiko anak-anak untuk memiliki sikap intoleransi. Yang kedua ada perbedaan status sosial dan ekonomi. Orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dapat diperlakukan dengan cara yang lebih baik, sedangkan orang yang memiliki status ekonomi dan sosial yang lebih rendah akan diperlakukan dengan cara yang buruk. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman agama. Penting untuk mendorong pemahaman agama yang lebih luas dan inklusif untuk mengurangi intoleransi terhadap agama lain. Yang keempat ada kekerasan dan diskriminasi. Adanya kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia seperti penyegelan bangunan yang dipakai sebagai tempat ibadah dan pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan berjilbab. Yang kelima ada klaim kebenaran, truth claim, dan doktrin jihad. Beberapa individu mungkin merasa bahwa kebenaran hanya berasal dari agama yang dianutnya. Persepsi ketidaknyamanan seorang individu saat berada di tengah agama yang berbeda-beda dapat memicu rasa ingin menyalahkan dan meningkatkan kerentanan terhadap konflik. Yang keenam ada pengaruh media sosial. Ujaran kebencian memecah belah orang-orang yang menerima informasi ke dalam kubu-kubu tertentu. Istilah-istilah tertentu bahkan telah dilabelkan di media sosial karena ujaran kebencian dan hujatan. Tujuan dari pelabelan ini adalah untuk menyepelekan atau menyudutkan kelompok tertentu. Selain faktor penyebab intoleransi, tentunya itu juga berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Ada 5 dampak negatif yang ditimbulkan oleh intoleransi. Yang pertama ada perpecahan bangsa, memicu konflik, membentuk prasangka buruk, menghancurkan demokrasi, dan menghambat pembangunan. Mari kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama perpecahan bangsa. Dengan adanya perbedaan pendapat agama, ras, dan budaya, intoleransi dapat memperburuk situasi dan menghancurkan kesatuan masyarakat. Yang kedua memicu konflik. Masyarakat menjadi tidak aman dan tidak nyaman, serta masyarakat menjadi terbagi dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Yang ketiga ada membentuk prasangka buruk. Dengan adanya penggunaan media sosial yang tidak akurat dan manipulatif, masyarakat dapat menjadi korban manipulasi dan memperkuat stereotip negatif terhadap agama lain. Yang keempat ada menghancurkan demokrasi. Politik identitas yang mempertajam intoleransi di Indonesia berpotensi memperburuk demokrasi dan menghancurkan kesatuan masyarakat. Dampak negatif dari politik identitas ini tidak hanya merugikan kedua belah pihak, tetapi juga melemahkan demokrasi dan memecah belah kesatuan masyarakat. Yang kelima ada menghambat pembangunan. Dengan adanya perpecahan dan konflik, masyarakat tidak dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan negara. Dampaknya adalah kemunduran sosial dan kemunduran ekonomi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pelanggaran etika Pancasila dalam kasus pembubaran ibadah secara paksa yang terjadi pada mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Etika Pancasila menurut Pertatip 2019 adalah penilaian baik dan buruk sesuai nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah intoleransi beragama. Intoleransi beragama menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan termuat dalam sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan memunculkan sikap taat, spiritualis, agamis,
dan ketaatan. Kami mengangkat kasus tentang pembubaran ibadah doa Rosario yang dilakukan oleh mahasiswa Katolik Universitas Pamulang dan dibubarkan oleh oknum-oknum yang terjadi di Tangerang Selatan. Dalam kasus ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 1 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama apapun yang dipercaya dan melakukan peribadatan sesuai agama masing-masing. Dalam kasus pembubaran tersebut terdapat dua bentuk intoleransi beragama, yaitu kekerasan fisik dan juga pengusiran. Kekerasan fisik dalam kasus tersebut terjadi saat oknum pembubaran tersebut menggunakan senjata tajam dan melukai 3 dari 12 mahasiswa yang terlibat. Selanjutnya, pembubaran terjadi saat oknum-oknum tersebut meminta secara paksa mahasiswa-mahasiswa tersebut yang sedang berdoa dan beribadah di sebuah indekos untuk segera pindah ke gereja. Sikap intoleransi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etika, yaitu nilai baik dan buruk dalam sesuai norma yang berlaku, dan juga nilai-nilai moralitas, yaitu nilai baik dan buruk dalam berkehidupan sosial. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan warga negara yang beretika dan bermoral adalah dengan diadakannya pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter dimuat 5 nilai, yaitu integritas, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. Cukup di sini pemaparan hasil analisis kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.